Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan instalasi Coding dan membukanya di browser ya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa tampilannya seperti ini dan bagaimana caranya kita untuk melakukan editing tampilan awalnya. Kemudian bagaimana sistem routingnya. Karena emang di beberapa framework lumayan ada yang berbeda-beda juga. Nah, di sini saya akan coba menggunakan Coordinator 3 dan belajar tentang sistem routing. Pertama, kita akan coba mengubah halaman ini. Di sini sudah dijelaskan bahwasannya kalau kita ingin mengubah halaman ini, kita tinggal masuk ke folder application, view, dan access file welcome message.php. Oke, kita akan coba ke folder application. Oke, sebelumnya kalau misalkan kalian bingung bagaimana kok tiba-tiba ada data siswa di sini, kita close dulu. Oke, kalian buka Visual Studio Code-nya, kemudian klik File, kemudian Open Folder. Di sini kalian tinggal masuk ke folder exampp htdoc, kemudian di sini ada data siswa. Klik Select Folder. Oke. Jadi maksudnya adalah aplikasi yang nampil di sini filenya tuh di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke application, kemudian ke view, kemudian di sini masuk ke welcome message. Oke, seperti halnya di sini. Oke, ini adalah halaman yang ini. Kita bisa pastikan, kita akan coba ubah welcome to Coordinator. Jadi welcome to welcome to Indonesia misalkan. Oke, kita coba refresh halamannya. Oke, berarti kita udah mengedit file yang benar. Oke, selanjutnya yang jadi pertanyaannya, kok bisa otomatis langsung ke welcome message? Kenapa enggak ke halaman yang lainnya? Misalkan kita bikin yang kayak gini ya. Satu lagi, data siswa, data underscore siswa.php. Oke, kita misalkan masukin lagi, halo, ini adalah halaman data siswa. Oke, kita refresh. Kok masih tetap di sini? Pertanyaannya adalah, di sini sudah jelaskan untuk melakukan pengubahan rute, pastikan kamu mengunjungi folder application, folder controller, dan dengan nama controllernya welcome.php. Oke, welcome.php pada controller itu berarti kalian tinggal masuk ke application, kemudian ada controller, kemudian di sini ada welcome. Oke, ini adalah controller defaultnya. Jadi ketika kalian mengakses si Coordinator, dia akan langsung mengeksekusi function index secara otomatis. Kalau kita ubah dulu, kita coba misalkan kayak gini, data siswa. Bisa dipastikan ketika kita refresh, itu dia tidak akan back not found ya. Jadi tidak ditemukan. Wah, kok gak ada gitu function indexnya. Sementara function index itu sendiri adalah yang pertama kali di generate atau di load, maaf. Harusnya di load ya. Oke, kita rubah lagi ke index. Nah, udah kayak gini lagi. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana yang nampil di sini teh bukan file atau yang welcome.message, yang welcome underscore message, tapi yang data siswa. Kita tinggal ubah aja di sini. Lihat, this load view berarti ketika kita mengakses function index, kita akan meload sebuah view yang bernama welcome message. Lihat di sini, welcome message. Oke, berarti kita akan ubah data underscore siswa. Save, kita refresh. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita sudah berhasil mengarahkan file dari welcome ke data siswa. Oke, jika itu sudah selesai ya, kita akan coba ulik lagi. Lantas, kenapa harus welcome? Lantas,
Misalkan kenapa yang controller defaultnya itu di welcome. Misalkan kita bikin controller baru dengan nama siswa.php. Kita akan coba copy ininya ya, hasilnya. Apa maksudnya tuh filenya. Kemudian kita akan ubah. Kalau misalkan kita mau bikin controller, pastikan nama kelas dengan nama filenya itu sama, biar kita nggak bingung juga. Dan emang aturan best practice-nya seperti itu ya, siswa. Dan jangan sampai ada yang sama juga ya, karena kita belum pakai grup juga. Oke, kita kan udah bikin controller tuh dua ya, yang siswa sama yang welcome. Oke. Nah, ketika kita memasukkan misalkan kayak gini aja. Untuk yang siswa kita cuma echo aja ya. Nge-return teks aja. Echo. Ini adalah controller siswa. Oke. Oke. Ini adalah controller siswa. Sementara yang welcome nanti akan nge-redirect ke view data siswa. Oke. Lantas kok di sini masih kayak gini, nggak rubah gitu? Bagaimana cara kita melakukan perubahan default controllernya? Oke, kita akan coba merubah default controllernya. Ada di manakah itu? Ada di folder root. Oke, ada di mana itu? Di application, config, kemudian kalian cari root.php, roots atau root ya. Oke, di sini ada panjang teks ya. Di sini udah dijelasin seperti apa URI routingnya. Di sini udah jelas banget. Kalau misalkan kalian agak gimana, kita hapus aja dulu ya. Oke, di sini kalian perhatikan di line 4 ya. Default controller welcome. Oke, yang dimaksudnya adalah si aplikasi CI ini akan langsung ngeload default controllernya. Default controllernya ada welcome. Misalkan kita kasih home misalkan, apa yang terjadi? Oke, akan error karena kita belum punya yang namanya controller home ya. Yang ada cuma siswa sama welcome. Berarti kita akan coba rubah ke siswa sesuai dengan keinginan kita tadi. Oke, refresh. Nah, dengan demikian kita akan langsung diarahkan kepada controller siswa yang sudah tadi kita bikin dulu. Ini, yang ini. Oke. Berarti default controller dulu terlebih dahulu. Jadi aturan mainnya tuh dari default controller baru masuk ke controllernya. Oke. Nah, di sini kan public function index. Oke. Kemudian di rootnya kita kalau ini sebenarnya mau tulisannya besar awalnya sesuai sama ini, itu gak berpengaruh sih sebenarnya ya. Tapi sebisa mungkin kita samain aja ya. Misalkan depannya besar, kita samain aja biar nanti kalau udah diupload ke server nggak error juga. Oke, mungkin untuk video kali ini tentang URI routing demikian, segini aja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.